Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 39. Bribtu gadis mendesa semakin sering, ketika BD semakin konsisten menyodok. Mas, adek mau sampai. Aar. Bribtu gadis mengerang. Dia menggigit bantal dengan kuat. Mas juga mau sampai, Dis. Kita barengan aja. Mas. Gadis sampai. Arg. Erangan panjang. Erang BD beberapa detik kemudian, menyusul gadis di puncak kenikmatan. BD ambruk seketika di atas tubuh Bribtu gadis. Keduanya kelelahan, namun ekspresi kepuasan terpancar dari wajah keduanya. Dan tak lama kemudian keduanya tertidur pulas, hanya ditutupi oleh selimut hotel. Keesokan harinya. Mas, kapan kamu akan ceraikan istrimu? Tanyanya serius pada saat mereka berdua sedang sarapan pagi. Adek sudah telat 2 bulan, Mas. Seketika ekspresi pria itu terperanjat kaget, mendengar perkataan perempuan di hadapannya. Mas. Serunya memanggil pria itu. Kamu serius kan cinta sama aku? Setelah semua yang telah kuberikan padamu. Hatiku, bahkan kesucianku. Jangan tinggalkan aku, Mas. Please nikahi aku. Iya. Aku akan nikahi kamu, Dek. Ucapnya dengan bibir bergetar. Kasih waktu Mas untuk menikahimu. Iya, Mas. Adek akan tunggu. Sahut Bribtu gadis. Tapi jangan kelamaan, janin dalam kandunganku ini makin membesar. Awas saja kalau kamu sampai ingkar janji. Aku akan laporkan masalah kita ini ke Provos. Kamu tahu kan konsekuensinya, Mas? Setelah beberapa saat kuasa hukum Adit menjamin Adit dan Cintungs. Dan jaminannya diterima dan memenuhi syarat. Adit dan Cintungs kini sudah berada di sebuah mobil yang dikendarai oleh Mang Ujang. Mereka menuju kediaman Adit di Pondok Indah. Selama hampir 2 jam perjalanan. Akhirnya, mobil yang dikendarai oleh Mang Ujang telah sampai di kediamannya. Adit turun dari mobil diikuti oleh Cintungs, sementara itu Gunawan, Hanum dan Tasya telah menunggu di teras menyambut kedatangan mereka. Mas Adit, seru Tasya senang. Tasya langsung menghambur ke dalam pelukan suaminya. Maafin Mas ya, Syah. Sahut Adit setelah mereka melepaskan pelukan. Gara-gara ini, bikin kamu, cinta dan keluarga kita jadi seperti ini. Tidak, Mas Adit, sanggah Tasya. Mas Adit tidak bersalah sama sekali, ini kesalahan dari pihak kepolisian. Tasya yakin, kebenaran akan segera terungkap. Oh ya, Mas lupa ngenalin teman Mas, ucap Adit baru menyadari. Mas Cintungs, kenalin ini, Tasya, istri saya. Dan itu papa dan mama saya. Cintungs, ucapnya tersenyum mengenalkan diri. Sambil memperlihatkan gigi ginsulnya, mengulurkan tangan untuk bersalaman pada istriku dan kedua orang tuaku. Udah, kita masuk ke dalam. Ajak Gunawan menengahi keadaan, biar mereka lebih nyaman ngobrolnya di dalam rumah. Tasya melingkarkan tangannya di pinggang Adit. Mereka berdua melangkah masuk ke dalam rumah, mengikuti Gunawan, Hanum dan Cintungs, yang telah terlebih dulu melangkah masuk ke dalam. Setelah mereka duduk di ruang tamu, Adit lalu menceritakan permasalahan hukum yang menimpa Cintungs, sesuai yang Cintungs ceritakan padanya. Dan Adit juga memberitahukan bahwa ia akan mempekerjakan Cintungs sebagai supir pribadinya. Gunawan, Hanum maupun Tasya sama sekali tidak mempermasalahkan Adit mau mempekerjakan Cintungs. Gunawan hanya berpesan pada Cintungs untuk bekerja dengan baik, loyal dan jujur. Selama 1 jam mereka ngobrol. Akhirnya Gunawan dan Hanum sudah merasakan kantuk dan melangkah ke kamar tidur mereka. Adit memanggil Mang Ujang supaya mengantarkan Cintungs ke kamar untuk beristirahat. Setelah itu, Adit mengajak istrinya ke kamar mereka di atas. Tasya dengan penuh bahagia mengikuti suaminya. Senyum kebahagiaan terpancar dari wajah Tasya, karena kini suaminya telah kembali berada di sisinya. Pof Adit. Ceklek. Tasya mengunci pintu kamar,
Tidak beberapa lama setelah aku sampai di ranjang mewah dan luas ini. Istriku kini terlihat berbeda seperti biasanya, aura kecantikannya semakin terpancar. Entah mungkin karena saat ini, ia sedang mengandung atau sedang bahagia melihat kebebasanku. Setelah puas menatap istriku yang mengunci pintu, kulemparkan kembali pandanganku ke seisi kamar ini. Kangen sekali aku dengan suasana kamarku sendiri. Kamar ini sengaja kubangun lebih luas daripada ruang tamu di bawah. Mataku memandang ke arah meja lampu tidur di samping ranjang. Sejenak aku kembali teringat pada Cinta, pada saat terakhir ia menemuiku di ruang khusus tamu tahanan. Lamunanku tersadar, ketika Tasya menekan saklar lampu. Sehingga lampu kamar menjadi redup dan sangat romantis. "Mas Adit kok ngelamun? Mikirin Cinta, ya?" Katanya setelah berdiri di depanku. Perlahan-lahan, istriku di pangkuanku serta melingkarkan tangannya di leherku. Dia mendekatkan bibirnya ke telinga kiriku. Dan membisikkan kata pembuka yang lembut, namun membuatku merinding dan tarangsong. "Adek kangen sama kamu, Mas. Dan ini dedek di perutku juga kangen sama papanya juga." Bisik Tasya menggodaku, disertai dengan suara lembut mendesah. Sontak saja, kebanggaanku yang tadi masih tertidur perlahan-lahan mulai bangun, akibat godaan yang dilakukan Tasya barusan. "Mas juga kangen banget sama kamu, Syah. Tapi, nanti bagaimana kondisi dedek bayinya?" Balasku bertanya juga dengan berbisik. "Mas." Tasya memelukku dengan erat, sedangkan 0 kilometernya ditekannya ke kebanggaanku. Dari gerakannya, aku tahu kalau Tasya sudah sangat bergairah. Entah apa sebabnya. Mungkin saja karena rasa rindunya padaku, atau karena suasana yang romantis saat ini, dengan bicara berbisik sambil sesekali menempelkan bibirku di telinganya. Yang pasti, Tasya sekarang sedang kebanggaanku, yang kini berdiri kokoh tegak bak Tugu Monas. "Oh," desahnya, sambil terus menekan-nekan 0 kilometer di kebanggaanku. Kuturunkan semua yang menempel dariku, hingga kebanggaanku langsung loncat dengan gagahnya. Tasya sepertinya mengerti maksudku. Ia mengangkat sedikit badannya. Ketika, kusingkap kain daster yang menutupinya. Perlahan-lahan, namun pasti, kebanggaanku menyeruak pintu surgawi tersebut. "Oh." Kami mendesah hampir bersamaan. Seiring 0 kilometer Tasya yang menelan sempurna kebanggaanku. "Syah, kamu hebat." Lenguhku menikmati ayunannya. Sesak nih, Mas, racau Tasya setelah sepenuhnya terpendam di dalam. "Sempit, hangat. Luar biasa, sayang," lirihku merasakan itu. "Aaf. Apa Mas Adit? Ulangi lagi. Ngomong apa tadi?" Tasya menggodaku. Tiba-tiba, ritme goyangannya yang memutar teratur menjadi kacau, dan justru membuatku menjadi semakin nikmat. Tangannya bergerilya dan mengacak-ngacak rambutku. "Ah, Mas Adit. Adek mau sampai." Erangnya dengan suara nyaring. Tasya telah sampai di puncak pertamanya. Kurasakan ia mengejang, seperti tersengat aliran listrik. Kini setelah sekian lama, kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Aku tidak memberikannya waktu istirahat lebih lama lagi. Karena puncak semakin dekat, dan sudah mulai di depan mata. Langsung kugenjot lagi, tugasku makin kencang. "Mas Adit. Enak. Aku nggak kuat lagi." Rintih Tasya memelas. Namun, aku tidak peduli. "Nih rasain." Geramku sambil terus menggempurnya dengan hebat. "Mas Adit, kamu..." Tasya semakin ngelantur. Gairah yang telah melanda berkali-kali, membuat konsentrasinya sedikit memudar. Tetapi justru semakin mendekatkan sampai di puncak. "Terus. Mas. Nikmatnya." "Ah, Tasya. Mas mau sampai." "Iya. Adek juga ah. Kita barenganan aja." Puncak pun mendekat dan tiba. Akhirnya. Jrot. Kah? Aku mendesah. Lalu menekan semakin dalam, untuk menikmati indahnya puncak kenikmatan. Aduh.
Mas Adit. Ada sebuah rasa tak terkata setiap kali sampai di puncak. Entah bagaimana membahasakannya, tetapi aku yakin, tidak ada satupun sanggup menukar perasaan yang dialami ketika sampai di puncak dengan sebuah kata yang pas. Kudiamkan sejenak. Kutatap wajah cantik Tasya di bawah sana. Wajahnya mendongak dengan kedua mata terpejam. Alis dan dahi mengkerut, serta mulut yang terbuka lebar. Deru nafas Tasya memburu, bersatu dengan lelahnya perjuangannya malam ini. Wajahnya terlihat polos dan jujur, menampakkan perasaan yang ia alami. Ah, entah mengapa. Aku melihat Tasya, kau sekarang malah terlihat mirip dengan Cinta. Makasih, Tasya istriku yang cantik. Semoga kelak kamu jadi anak yang hebat, papa sayang sama kalian semua. Bisikku pada Tasya sambil mengelus perutnya, yang kini telah mengandung calon anak kami kelak. Tasya membuka matanya dan menatapku. Dia tersenyum lebar. Makasih juga, Mas Adit. Kamu memang suami yang hebat. Nak, doain Mama ya. Semoga Mama bisa menemukan Mama Cinta, dan mengajaknya kembali ke sini. Sahut Tasya sambil ikut meraba perutnya. Aku berbaring di samping Tasya, dan ia segera meletakkan kepalanya di dadaku. Tasya lalu memelukku dengan erat. Tidak ada kata. Tidak ada paksaan dan tidak ada kegiatan lain selain terdiam, dan menikmati malam itu. Keesokan harinya, Tasya, Gunawan, Hanum dan Cintung setelah berkumpul di meja makan. Aku dan yang lain sedang menikmati sarapan pagi. Tiba-tiba, bolenang-bolenaang. HP-ku berdering ada panggilan telepon dari seseorang. Ya, halo, ucapku menjawab panggilan telepon. Halo, ini benar dengan Pak Adit, sahut suara dari ujung telepon sana. Ya benar, Pak. Ini dengan siapa, ya? Sahutku sedikit kaget menjawab dari ponsel genggamku. Saya, Ketua RT di rumah kontrakan Pak Adit dan Ibu Cinta. Sahutnya dari ujung telepon sana. Iya, saya ingat, Pak. Kira-kira, ada apa ya, Pak? Sahutku menjawab cepat dari ponsel genggamku. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan pada Pak Adit. Ini berkaitan dengan kasus kecelakaan mobil yang dialami oleh kakak ipar Pak Adit. Kira-kira saya bisa menemui Pak Adit di mana? Sahutnya dari ujung telepon sana. Oh, begini aja Pak. Nanti saya kasih alamat rumah saya di Pondok Indah, via WA, sahutku menjelaskan. Oke. Saya tunggu ya, Pak Adit. Assalamualaikum. Ucapnya sambil mengakhiri percakapan telepon. Waalaikumsalam. Sahutku menjawab. Segera kukirim WA alamat rumahku di Pondok Indah kepada Pak RT. Lalu mengirim informasi kepada kedua kuasa hukumku untuk datang ke rumah. Karena ada informasi penting berkaitan dengan kasus hukum yang sedang menjeratku saat ini. Aku kembali melanjutkan sarapan pagiku, lalu Papa bertanya tentang apa yang terjadi barusan. Dit, ada apa lagi? Tanya papaku khawatir. Barusan ada telepon dari ketua RT di rumah kontrakan Adit. Beliau bilang, ada hal penting yang ingin disampaikan, berkaitan dengan kecelakaan Mas Prima. Makanya, tadi Adit kirimkan alamat rumah ini, Pak. Jawabku menjelaskan percakapan teleponku tadi pada Papa. Ya udah kita lanjutin dulu sarapannya, sebelum mereka semua datang ke sini. Oh ya, nak Cintung sarapan yang banyak, jangan malu-malu, ya? Ucap mamaku pada Cintung. 3 jam kemudian. Ketua RT, Om Yud, Om N4W1 kini telah berada di rumah Adit. Adit menyambut mereka didampingi oleh Gunawan. Mereka membicarakan permasalahan itu di ruang tamu dengan serius. Perkenalkan saya, Tris Irawan, Ketua RT di rumah kontrakan Pak Adit. Jujur saya ke sini karena ada sesuatu yang penting, yang ingin saya sampaikan dan tunjukkan pada bapak-bapak semua di sini. Seharusnya saya menyampaikan informasi ini pada saat kejadian pada waktu itu. Namun, saya ada urusan mendadak waktu itu. Ada keluarga saya yang sakit, membuat saya sedikit mengabaikannya. Hingga kejadian itu pun terjadi, kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Jujur peristiwa kecelakaan itu sempat membuat saya syok.
Apalagi ketika ibu Cinta datang, melaporkan kejadian penangkapan Pak Adit sambil menangis terisak-isak. Saya merasa terpanggil untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Dan di dalam HP ini ada video pelaku sabotase sebenarnya. Dan saya pastikan bahwa Pak Adit tidak bersalah sama sekali. Pak Tris Irawan menjelaskan maksud kedatangannya sambil menyerahkan HP pada Adit. Adit lalu melihat video itu. Di dalam video itu terlihat jelas seseorang berpakaian serba hitam, mengenakan topi hitam sedang celingak-celinguk memperhatikan sekitarnya. Lalu orang itu perlahan-lahan mendekat ke arah mobil. Orang itu masuk ke bawah bagian mobil, dan mengeluarkan pisau untuk memotong sesuatu di sana. Ini Pak videonya. Ucap Adit menyerahkan HP itu pada papanya. Untuk Om Yud dan Om N4W1, pastikan video ini sampai ke Kapolsek. Ini bukti kuat untuk mencari otak pembunuhan Mas Prima. Saya ingin semua yang terlibat kita jebloskan mereka, dengan hukuman seberat-beratnya. Karena telah menghabisi kakak ipar saya, sekaligus membersihkan namaku dari status tersangka. Gunawan, Om Yud, dan Om N4W1 melihat dengan teliti dan seksama video itu. Sebaiknya Mas Adit backup video ini terlebih dahulu. Untuk berjaga-jaga, jika nanti, barang bukti ini dilenyapkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan mengenai keselamatan Pak Tris Irawan, akan menjadi tanggung jawab saya sebagai kuasa hukum. Nanti akan saya laporkan ke Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, untuk melindungi Pak Tris Irawan dan keluarga 24 jam penuh. Selama kasus ini bergulir nanti, ucap Yud menjelaskan rencananya. Oke, saya percayakan sepenuhnya keselamatan Pak Tris Irawan, sebagai saksi. Membersihkan nama, Aditya Febriansyah, anakku dari status tersangkanya. Sambung Gunawan menambahi. Sebulan kemudian. Bersambung.